Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca hadis-hadis Nabi yang berada dalam kitab Al-Jami' Al-Shahir karangan Imam Suyuti. Kali ini kita akan membaca sebuah hadis yang berkaitan dengan doa, yaitu hadis nomor 1501. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita yang maknanya sangat luas. Bunyi doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wa as'aluka azimatar rusydi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa astaghfiruka mimma ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i an Shaddad bin Aus. Status hadis ini dhaif. Tetapi pada literatur yang saya baca itu ada yang menuliskannya sahih. Entah mana yang benar, wallahu alam. Tapi saya untuk ini menulis sesuai dengan teksnya, yaitu dhaif. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu istiqomah dalam agama Islam. Aku mohon kepadamu tekad yang kuat untuk menjalankan petunjukmu. Aku mohon kepadamu dapat mensyukuri nikmat-nikmatmu dan bagus dalam beribadah kepadamu. Aku mohon kepadamu lisan yang benar dan hati yang salim, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui, dan aku mohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui, dan aku mohon ampunan kepadamu dari semua yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui perkara gaib. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dari Shaddad bin Aus. Status hadis ini dhaif. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta dan berlindung dari beberapa hal. Kalau kita catat, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta as-sabata fil amri, tetap di dalam agama Islam. Ini alhamdulillah nih, kita sudah terlahir sebagai anak orang Islam, kemudian sekarang juga sedang Islam, dan nanti kita meninggal juga membawa agama Islam, mudah-mudahan begitu. Nah, kenapa kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan dalam agama Islam? Oh iya, sebab kita nggak pernah tahu sekarang kita Islam,
tetapi kita nggak pernah tahu apakah kita akan meninggal membawa agama Islam ataupun tidak. Kira-kira begitu. Kan ini ada dua pilihan, ada membawa Islam, ada tidak membawa Islam. Karena masih ada dua kemungkinan, kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk berdoa supaya mendapatkan kemungkinan meninggal dalam agama Islam. Ketika hidup kita memeluk Islam, menjalankan ajaran Islam. Ketika kita wafat dan setelah wafat pun tetap dalam agama Islam. Allahumma amin. Coba kita cek dalam tanda petik rasionalisasi doa ini. Begini, kalau kita membaca Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu ditetapkan dalam agama Islam. Ya kan? Nah, dengan berdoa ini kita tahu siapa diri kita. Kita adalah orang yang sedang berdoa. Kita adalah hamba Allah yang sedang meminta kepada Allah. Siapa Allah? Allah adalah zat tempat kita meminta. Siapa Allah? Allah adalah zat yang bisa menentukan kita hidup dalam keadaan agama Islam dan meninggal dalam keadaan agama Islam. Siapa yang mengajarkan doa ini? Yang mengajarkan doa ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, dalam satu tarikan nafas doa Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri, doa ini menjadikan kita menjadi ma'rifatun nafsi, mengetahui diri sendiri. Juga menjadikan kita jadi ma'rifatullah, mengetahui siapa Allah. Juga menjadikan kita ma'rifatur rasul, orang yang tahu siapa Rasulullah. Nah, kira-kira kalau orang mengetahui siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, ya itu sudah, dia berarti meninggal sebagai hamba Allah. Nah, kalau meninggal hamba Allah, insya Allah husnul khotimah. Nah, ini doa dengan pemaknaan seperti inilah misalnya yang bisa menyelamatkan kita dari meninggal su'ul khotimah. Itu satu. Yang kedua, coba kita cek. Kalau kita belajar mendawamkan membaca doa ini kan akan menimbulkan semacam harapan kepada Allah. Tadi kan posisi kita nggak jelas nih, apakah mau meninggal dalam keadaan Islam atau mau meninggalkan dalam keadaan tidak membawa Islam, kan nggak jelas. Tetapi setelah kita berdoa akan timbul di dalam hati kita semacam keyakinan, saya sudah berdoa, insya Allah rahmat Allah akan menyebabkan kita meninggal husnul khotimah. Dalilnya mana? Dalilnya gampang. Ada sebuah keterangan yang masyhur bahwa ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku apabila dia ingat kepadaku, atau selama lidahnya bergerak untuk menyebutku. Jelas. Nah, ketika kita membaca doa ini, toh status kita ini merupakan hamba yang sedang ingat kepada Allah. Kalau pakai bahasa yang belum ditakwil, status kita adalah hamba yang sedang bersama Allah. Kalau sudah ditakwil, status kita ini hamba yang sedang bersama rahmat, itu timbul husnudzon kita kepada Allah. Nah, kalau kita sebagai hamba yang husnudzon kepada Allah, seperti itu pula Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, ya kan? Berbeda kalau yang nggak membaca, mungkin dia di antara bisa suudzon dan husnudzon, mungkin lebih dominan suudzona itu. Karena apa? Nggak ada patokannya. Jadi yang kedua, yang pertama menjadi kita ma'rifatullah, ma'rifatur rasul dan ma'rifatun nafs. Yang kedua membuat kita menjadi husnudzon kepada Allah, dan yang ketiga tentu membuat kita berharap kepada rahmat. Tiga ini saja sudah cukup sebagai ikhtiar kita agar hidup tetap fil amri, tetap dalam agama Islam, dan meninggal pun tetap fil amri dalam agama Islam. Itu kalau pada sebuah
kalimat yang biasa diucapkan ketika habis orang zikir. Itu kan biasa kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian setelah terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namus wa biha nub'atsu insyaallahu minal amin. Nah, ini kira-kira begitu. Ya Allah, saya mohon kepadamu hidup dalam agama Islam, meninggal dalam agama Islam, dan dibangkitkan dalam agama Islam. Lalu gimana rasanya meninggal? Ya kita belum pernah mengalami, tentu belum pernah pengalaman. Tetapi kan banyak riwayat, banyak kabar, banyak cerita yang menggambarkan kepada kita tentang suasana ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang situasinya membahagiakan, ada situasinya yang menyedihkan. Dan insya Allah orang-orang yang membaca doa ini, Allahumma ini as'aluka tsabatah fil amri, yang punya pemahaman minimal seperti yang saya sebutkan tadi itu, dia akan meninggal dalam keadaan penuh kebahagiaan. Fil amri fil tsabati. Nah, ngomong-ngomong pengalaman meninggal nih, saya punya pengalaman itu yang menggambarkan, yang bukan menggambarkan, keinginan saya seperti itu. Ceritanya begini, dulu waktu saya masih kerja di Jakarta tuh, ceritanya kan ngekos. Setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali biasanya pulang kampung. Nah, nanti berangkat lagi ke Jakarta. Nah, kalau berangkat biasanya saya itu naik mobil sekitar 5 jam, 6 jam, suka mabok, masuk angin, pusing begitulah terkadang. Nah, untuk mengatasi pusing itu terkadang saya minum obat tertentu gitu kan, supaya jadi pusingnya hilang. Nah, ketika pun begitu, nyampe istilahnya itu nyampe kos-kosan begitulah, katakanlah sekitar maghrib gitu, atau habis maghrib malam lah, kebetulan kemudian ingin kencing, masuk ke WC gitu kan. Nah, WC-nya itu WC-nya kecil, lebarnya 1 meter, cuman dia panjang karena pada tanah sisa kalau nggak salah sekitar 3 meter. Nah, ketika buang air kecil itu kebetulan waktu sambil berdiri, tiba-tiba itu istilahnya merasa sakit sekali ketika kencing itu, set. Nah, setelah sakit tiba-tiba tek, hilang kesadaran. Udah hilang kesadaran. Pas bangun dalam pikiran saya, ini masih hidup atau masih udah meninggal? Nah, kira-kira begitu. Nah, sejak saat itu saya selalu berpikir, ya Allah, kalau saya nanti meninggal pengen seperti ini. Ketika dicabut nyawa saya pengen seperti ini. Sakitnya itu sedikit, nggak terasa, cuman sedikit hilang kesadaran seperti sudah di alam lain. Kayak kira begitu. Jangan seperti yang digambarkan oleh sebagian ustaz, sebagian youtuber, wah meninggal itu kayaknya menyakitkan sekali, menyakitkan sekali. Itu orang lain lah, orang kafir, silahkan. Untuk saya pingin minimal seperti itu tadi, cuman hilang kesadaran, set, pindah ke alam lain, kayak begitu. Nah, kita itu begitu, hilang kesadaran, set, mungkin pingsan bahasanya. Ketika terbangun, ini saya masih hidup atau sudah mati. Ketika melihat ke belakang, kebetulan kan itu di belakang saya itu pintu kamar mandinya itu dari plastik, dia itu jebol. Oh, berarti saya tadi itu jatuh, kemudian pingsan, ada terasa itu. Ya udah, seperti itu biasa lagi. Nah, sejak saat itu menjadi pelajaran bagi saya pribadi, Pak. Oh ya Allah, kalau saya mau meninggal, saya pengen seperti ini minimal tuh, nggak sakit, cuman kayak orang kaget pindah alam. Itu satu. Yang kedua, saya jadi ingat penjelasan Al-Mukarram Kiai Haji Bahaduddin Salim atau Gus Baha yang mengilustrasikan kematian itu bagi sebagian orang-orang hakikat, katakan seperti itu seperti nggak ada. Maksudnya begini, nggak ada tuh. Kita misalnya pada alam ruh, tiba-tiba kita pindah ke alam rahim, tiba-tiba kita pindah ke alam dunia, dari dunia tiba-tiba kita pindah ke alam barzah, dari alam barzah tiba-tiba nanti kita kepada yaumil kiamah, dari yaumil kiamah tiba-tiba kita ke surga. Nah, kalau hidup seperti itu susahnya itu di mana?
Kita itu cuma pindah aja, loncat-loncat dari alam ruh, loncat ke alam rahim, dari alam rahim loncat ke alam dunia, di alam dunia loncat ke alam barzah, di alam barzah loncat ke yaumil kiamat, loncat ke surga, ya kan? Lalu susahnya hidup itu di mana? Susahnya mati itu di mana? Enggak ada, hanya perpindahan seperti itu saja. Kemudian ada penjelasan-penjelasan yang wah kayak itu peristiwa yang luar biasa. Iya, tapi kan keinginan kita itu seperti itu. Gampang saja. Udah mau pindah ya udah pindah saja. Pejamkan mata, rep, udah. Kita tinggalkan jasad ini di alam dunia ini, kita tinggalkan ke alam barzah. Segampang itu untuk peristiwa meninggal. Nah, seseorang akan merasa gampang seperti itu ketika tentu didukung dengan pemahaman-pemahaman ilmu seperti yang sedang kita bahas ini. Ada optimis, yang ingat bedakan antara optimis dengan kesemuan, beda tipis. Antara husnudzon kepada Allah dengan ujub, beda tipis. Yang bisa membedakan siapa? Yang punya ilmu seperti ini. Oh enggak, saya enggak sombong, saya cuma percaya kepada rahmat Allah, percaya kepada petunjuk Rasul. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Saya sudah berdoa. Nah, ketika saya berdoa ini kan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui. Allah tahu kita sudah membaca doa ini, Allah mendengar kita membaca doa ini, Allah mengetahui kita membaca doa ini, ya sudah. Kita menjadi orang yang ma'rifatullah seperti itu. Jadi ada istilah kata man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, arafa. Siapa yang tahu dirinya, dia akan mengetahui Tuhan. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita berdoa dengan khusyuk, tahu. Nah, itu kan begitu. Sehingga masuklah kaidah yang mengatakan bahwa ihsan itu kalau kita beribadah seperti melihat Allah dalam tanda petik. Kalau nggak bisa, kita seakan-akan itu diawasi Allah. Coba, kalau yang nggak paham, bulat mahamin ini, masa Allah bisa dilihat? Kira-kira begitu. Tapi kalau yang sudah paham enggak, kita berdoa Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Kita bisa melihat Allah itu zat yang maha mendengar doa kita. Allah itu zat yang maha mengetahui doa kita. Allah itu zat yang maha melihat kita sedang berdoa. Itu kita tahu. Ma'rifah, seakan-akan kita melihat Allah dalam tanda petik, seakan-akan kita melihat taksir atau akibat dari sifat Allah tersebut, yaitu pendengaran. Kalau nggak bisa begitu, kita seakan-akan diawasi dengan Allah, itu diawasi seperti tadi itu. Jadi mengetahui sifat-sifat. Wa as'aluka azimatar rusdi. Udah itu satu ya. Jadi intinya coba perbanyak kita membaca doa yang sejenis ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Atau dalam redaksi lain itu ada ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dzinik, dan lain. Kita lanjutkan. Wa as'aluka azimatar rusdi. Wa as'aluka, ya Allah, aku minta kepadamu azimatar rusdi, supaya punya tekad yang kuat untuk menjalankan semua petunjukmu. Kayak begitu. Kenapa ini kita lakukan? Oh iya, sekarang begini, orang itu ada dua. Ada orang yang mengetahui petunjuk Allah kemudian tidak punya keinginan menjalankannya. Kemudian ada orang yang mengetahui petunjuk Allah dan ingin menjalankannya. Nah, kita itu kira-kira minta kepada Allah supaya dijadikan jenis orang yang kedua, yaitu orang yang mengetahui ar-rusdu, petunjuk-petunjuk Allah, dan punya tekad yang kuat untuk menjalankan. Sehingga tidak heran kalau kemudian istilahnya itu ada orang-orang yang sudah tahu misalnya pahala sholat berjamaah di masjid, dia tahu itu hidayah Allah, itu petunjuk Allah bahwa orang laki-laki sebaiknya sholat berjamaah di masjid. Tetapi ada yang hatinya itu saya mau jamaah gitu kan. Ada yang ya biasa aja.
Jadi petunjuk Allah itu tidak membuat hatinya bergerak, tidak membuat hatinya tersentuh untuk mau sholat jamaah. Nah, kira-kira itu kita minta kepada Allah supaya kita punya tekad yang kuat untuk menjalankan petunjuk-petunjuk. Jelas ya? Wa as'aluka azimatar rusdi, taufik, kira-kira begitu. Kita lanjutkan, yang ini saya kira sudah jelas. Kalau petunjuk Allah itu mana? Ya petunjuk Allah adanya di dalam Al-Quran, adanya di dalam hadis, dan adanya di dalam lisan para ulama. Udah 3 itu saja, nggak ada yang lain. Kalau petunjuk yang lain berarti petunjuk yang lain, kira-kira begitu. Jelas ya? Kemudian wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku minta kepadamu supaya bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Syukur nikmat, kira-kira gitu. Kita minta kepada Allah supaya menjadi orang yang pandai bersyukur, tidak menjadi orang yang kufur, kira-kira begitu. Nah, lalu apa yang namanya syukur? Syukur itu biasanya dimaknai itu mensyukuri nikmat Allah ya sesuai dengan petunjuk Allah. Terkadang kita di masyarakat itu melihat orang-orang yang ada syukuran-syukuran, tetapi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah. Misalnya begini, ada orang mendapatkan nikmat, taruh yang gampang lah, bisnisnya sukses. Kemudian dia bilang pada teman-temannya, mari kita syukuran nanti di diskotek sambil minum-minum mabok. Nah, itu kan perkataannya benar syukur, tetapi penggunaannya salah. Karena kalau mabok-mabok di diskotek itu bukan syukuran, tetapi kufuran. Nikmat Allah ya banyak. Terus, nah kemudian yang pengen saya sampaikan begini. Terkadang itu kan antara syukur dengan katakan ujub itu beda tipis. Nah, kalau kita itu sering mendengar teman-teman kita mengatakan kalau punya nikmat jangan dikatakan, nanti sombong, nanti ria. Itu bisa jadi begitu. Tetapi pada sisi lain ada hadis ada keterangan yang mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu mendapat nikmat ceritakan saja. Lalu juga ada yang keterangan yang mengatakan Allah senang melihat tanda-tanda nikmat yang berada pada hamba. Artinya kalau seorang hamba pada nikmat, tampakkan nikmat tersebut kepada orang lain supaya apa? Supaya Allah senang dan lain-lain. Ini seakan-akan kan ada dua dalil, ada 2 keterangan yang saling bertentangan. Sehingga apa? Sekindah kita harus tahu kapan kita harus menceritakan nikmat yang kita peroleh, kapan kita harus tidak menceritakan nikmat yang kita peroleh. Jadi begitu. Siapa yang bisa mengetahui? Orang-orang yang tahu ilmunya itu, yang ilmunya itu sudah dalam tanda petik sebelah kanan tahu, sebelah kiri tahu, sehingga kita bisa membuat terobosan yang pas. Kalau yang hanya tahu bahwa kalau menceritakan nikmat itu bagian dari ujub, bagian dari sum'ah, bagian dari riya, ya udah, dia selamanya akan diam, tidak menceritakan nikmatnya, dan diamnya itu bisa jadi dosa. Kenapa? Bertentangan dengan dalil yang ini. Nah, orang-orang yang di sini pun sebaiknya setiap dia punya nikmat dia ceritakan, setiap punya dia nikmat dia tampakkan dalam dirinya supaya Allah senang. Itu mungkin benar. Tetapi menceritakan nikmat yang dia peroleh, menunjukkan nikmat yang dia peroleh kepada orang lain, bisa jadi juga merupakan perbuatan dosa dan salah. Kenapa? Bertentangan dengan dalil-dalil yang ini. Nah, maka itu kita harus tahu waktu yang tepat kapan kita melaksanakan dalil sebelah kanan ini, kapan waktu yang tepat melaksanakan dalil sebelah ini. Siapa yang bisa membedakannya? Laki-laki orang yang berilmu. Kenapa? Sudah dari dulu itu al halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Nah, di antara keduanya itu ada sesuatu yang subhat. Nah, yang bisa mengetahui perkara-perkara subhat ini sehingga jelas begitu itu orang-orang yang tahu ilmu. Di antaranya kita ini yang sedang ngaji, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kemudian
kita itu diberikan juga taufik untuk melaksanakannya. Allahumma amin. Dan kita lanjutkan, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, dan bagus dalam beribadah kepada Allah. Ini kuncinya ada dua. Kuncinya satu bagus, yang kedua ibadah. Nah, bagus dalam beribadah artinya apa? Bagus dalam ibadah artinya beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekarepe dewek. Misalnya, wah ini kayaknya ini kalau melaksanakan amalan ini bagus, padahal tanpa petunjuk. Itu bukan begitu. Bagus dalam artian itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sekarepe dewek. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa bagus dalam beribadah? Ya nggak ada cara lain kecuali kita mau terus menggali ilmu, mau terus mengaji kepada ulama-ulama, kepada ajengan-ajengan yang ada di sekitar kita. Kayak begitu. Kita lanjutkan, wa as'aluka lisanan shadiqan, dan aku mohon kepadamu ya Allah supaya punya lisan yang benar. Maksudnya itu gimana? Terhindar dari perkataan-perkataan bohong, misalnya. Terhindar dari dosa-dosa yang sifatnya ucapan, misalnya riba, fitnah, terus ngomong perkataan-perkataan yang mengandung dosa lah kira-kira. Kita minta kepada Allah enggak seperti itu. Wa as'aluka lisanan shadiqan. Kita lanjutkan, wa qalban saliman, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar punya hati yang selamat. Jadi kalau berdasarkan hadis ini kan hati itu ada hati yang sehat, katakan begitu, ada hati yang selamat, ada hati yang tidak sehat, ada hati yang rusak. Kalau hati yang sehat gimana? Nah, itu kan perumpamannya kalau kita pernah belajar ilmu-ilmu tasawuf, atau ilmu-ilmu akhlak misalnya, itu kita mengenal beberapa penyakit hati. Misalnya ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada hasad, ada iri dengki, ada sombong, kemudian ada syirik dan lain-lain terus. Nah, hati yang sehat ciri-ciri dia bebas dari penyakit-penyakit itu. Ibarat kita mengadakan medical check up atau general check up hati, yaitu sama ahlinya dicek, ini ada ujubnya enggak, oh enggak ada, ini ada rianya atau enggak ada, dan terus kayak gitu. Wa qalban saliman. Karena apa? Karena setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat yang dilakukan manusia itu diumpamakan sebuah titik. Maksiat sekali, titik di dalam hati, titik hitam. Maksiat lagi, titik lagi. Nah, titik-titik inilah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Salah satunya yaitu yang diajarkan oleh para ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, supaya memperbanyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, itu akan tenang hatinya, akan bersih hati. Zikir yang mana? Tentu zikir kepada Allah itu banyak, tetapi kata Rasulullah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kayak begitu. Jadi minta hati yang selamat, yaitu minta hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, juga selamat dari penyakit-penyakit syirik, qalban saliman. Caranya supaya terhindar dari bahaya syirik yang ada di dalam hati, nggak ada cara lain. Kita mengetahui apa saja yang membuat kita musyrik. Sudah ya, itu ya permintaan. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wa as'aluka azimata rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Nah, nanti bagi yang pengen menghafalkan doa ini, insya Allah saya tuliskan teks hadisnya, terjemahnya, dan juga sebagian syarahnya. Kita lanjutkan. Kalau tadi sifatnya meminta, sekarang minta perlindungan.
Wa'udzubika min syarri ma ta'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan yang kamu ketahui, yang engkau ketahui. Jadi begini, keburukan itu kan tentu semua hal Allah ketahui secara detail. Nah, kira-kira kita minta dijaga dari semua keburukan yang Allah ketahui. Jangan mengatakan apa saja, yo banyak sekali. Semua yang Allah ketahui pokoknya kita minta dijaga dari itu. Di antaranya godaan setan yang terkutuk, yang bercokol di hati kita, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku mohon kepadamu semua kebaikan yang engkau ketahui. Jadi keburukan yang Allah ketahui kita mohon supaya dijauhkan, lalu kebaikan yang Allah ketahui supaya kita diberi dijauhkan dan diberi. Ini termasuk jawami'ul kalim, artinya kalimatnya singkat tetapi maknanya sangat luas. Wa astaghfiruka mimma ta'lam, dan aku mohon ampunan kepadamu dari segala sesuatu yang engkau ketahui. Nah, kita mohon ampunan yang Allah ketahui. Terkadang kita kan istilahnya berbuat salah kita nggak sadar. Nah, kita mohon ampun kepada hal-hal yang tersebut, apalagi yang kita ketahui. Harus mohon wa astaghfiruka mimma ta'lamun. Selanjutnya innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara gaib. Nanti perkara gaib insyaallah ada satu episode tersendiri ya. Nah, mengenai perkara gaib ini orang kadang salah kaprah, nggak bisa membedakan ada alam gaib, ada makhluk gaib, ada perkara gaib, ada yang terkadang gaib, terkadang tidak gaib. Sehingga kemudian itu timbul persepsi yang keliru di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, kira-kira begitu. Sudah jelas ya. Jadi inti dari semua doa ini adalah untuk menjadikan kita ma'rifatullah. Itu aja. Contohnya wa astaghfiruka mimma ta'lamu, istighfar. Kalau kita membaca astagfirullah, itu kan kita harus tahu diri kita ini hamba yang sedang meminta ampunan kepada Allah. Kita tahu diri kita hamba, kita tahu Allah zat yang maha pengampun. Terus kemudian kita tahu yang mengajarkan doa ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini faidahnya salah satu doa yang langsung diajarkan Rasulullah. Tetapi kalau kita membaca doa-doa yang tidak diajarkan Rasulullah, belum tentu ya kita tahu siapa Allah, kita tahu siapa diri kita. Lalu yang mengajari doa siapa? Syukur-syukur para ulama, masih mending ulama warasatul anbiya. Nah, kalau bukan ulama, orang gila mungkin, orang lewat mungkin, orang yang nggak kita kenal, itu kan nanti istilahnya pegangan sandaran kita jadi nggak kuat. Ya kan, itu intinya itu. Dari sekian banyak doa terjadi itu. Nah, itulah kalau kita sudah begitu, kemudian kita itu bisa menyesuaikan diri dengan menjadi orang yang ihsan. Seperti tadi itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya, kalau kita mengetahui Allah maha mendengar, maka kita tahu Allah maha mendengar. Yang Allah dengar itu apa? Ya ini alam semesta, itu termasuk doa-doa kita dan lain. Kita ulangi saja supaya kita lebih hafal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wa as'aluka azimatar rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa astaghfiruka mimma ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Kita perbanyak membaca doa ini kapan saja, di mana saja, selama enggak ada larangan syara, insyaallah boleh. Faedahnya apa? Sehingga doa ini nanti bisa tertanam di hati kita, tertanam di otak kita, tertanam di badan kita, di tulang sumsum kita, mengalir bersama darah kita. Kalau sudah begitu aman diri kita, insya Allah.
aman dari semua bahaya, baik bahaya di dunia maupun nanti di akhirat. Dalilnya mana? Dalilnya kan itu kita sama-sama apa ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Di sini banyak, kalau seperti yang ngikutin penjelasan yang saya terangkan tadi itu, kita banyak sekali bersama asma Allah gitu kan. Sudah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bagi teman-teman yang mau mendownload video ini, mau mengedit video ini, mau men-share video ini, silahkan, gratis, nggak usah izin-izinan, langsung saja dengan catatan. Yang pertama tentu saya pengen like dan subscribe dulu channel ini, dan yang kedua itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum NKRI, dan juga tujuannya ikhlas untuk menyebarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.